Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang berisikan Raffi Ridwansyah dan Ramasya Surya Priyatama. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang ekonomi dan sistem bisnis dari perspektif teknik konservasi energi. Satu, pengantar. Mengapa insinyur harus memahami ekonomi? Ada dua, yaitu mitos teknis dan realita keputusan. Mungkin sebagian dari kita berpikir, saya ini insinyur, tugas saya ya urusan teknis, mesin, dan efisiensi. Tapi mari kita lihat realitanya. Seringkali ada mitos di kalangan teknis, bahwa panel surya dipasang hanya karena alasan hijau, atau fokus kita hanya pada efisiensi mesin semata. Namun, realita keputusan di industri itu berbeda. Sebuah proyek, sekijang apapun secara teknis, akan dieksekusi hanya jika secara ekonomi masuk akal. Pertanyaannya adalah berapa IRR-nya, berapa payback periodnya, bagaimana dengan capex, opex, dan pajaknya. Jadi, inti dari pembukaan ini adalah keputusan industri tidak pernah 100% teknis. Ekonomi adalah fondasi agar solusi teknis kita benar-benar diterapkan. Bisa dilanjutkan, Rama? Baik, selanjutnya bagian A, sistem ekonomi global yang terdiri dari sistem pasar dan sistem terpusat. Selanjutnya kita perlu paham dulu sistem ekonomi tempat kita bekerja secara global. Ada dua kutub utama, pasar bebas yang dimana harga ditentukan mekanisme pasar swasta dominan. Kelebihannya inovatif dan efisien, kekurangannya rawan monopoli. Yang kedua, komando atau terpusat. Negara mengatur penuh, harga ditentukan pemerintah. Kelebihannya stabil dan terkontrol, kekurangannya bisa mematikan inovasi. Selanjutnya bagian A, sistem ekonomi campuran Indonesia. Pasal 33 UUD 1945, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, negara regulator, PLN atau dominan off-taker, swasta, IPP, dan pendukung. Lalu di mana posisi Indonesia? Sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi campuran, artinya swasta diberi ruang untuk bergerak, tetapi negara tetap memegang kendali atas sektor-sektor yang dianggap strategis dan vital, salah satunya adalah sektor energi. Baik, Rafli, lanjut. Bagian B, sistem bisnis dan model utilitas. Definisinya, mekanisme perusahaan menghasilkan nilai, profit, dan bertahan di pasar. Komponennya, model penjualan, kontrak, dan supply chain. Setelah paham sistemnya, kita lihat bagaimana sebuah perusahaan bisnis beroperasi, atau yang disebut model bisnis. Model bisnis adalah mekanisme perusahaan menghasilkan nilai dan profit. Komponennya termasuk model penjualan, kontrak, dan rantai pasok. Bisa dilihat dari alurnya, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, dan konsumen. Tolong slide selanjutnya. Bagian B, model bisnis modern, yaitu terdiri dari IPP, Independent Power Producer, yang kedua ESCO, Energy Service Company, yang ketiga rooftop solar. Di sektor energi, kita lihat evolusi model bisnis. Awalnya ada model tradisional yang terpusat dengan investasi besar seperti PLN. Tapi sekarang modelnya makin modern dan beragam, yaitu IPP, Independent Power Producer. Ini adalah model di mana swasta membangun pembangkit listrik, lalu menjual listriknya ke PLN melalui kontrak jual beli listrik jangka panjang yang disebut PPA. Yang kedua, ESCO, Energy Service Company. Nah, ini yang menarik. Model ESCO adalah tambang emas atau gold mine bagi konservasi energi. Perusahaan ESCO akan berinvestasi di peralatan efisiensi untuk klien. Pembayarannya bukan dari jual alat, tapi bagi hasil penghematan energi yang berhasil dicapai. Jadi, Anda menjual penghematan, bukan sekedar alat. Bisa dilanjutkan, Rama? Untuk bagian C, bentuk badan usaha yang terdiri dari tanggung jawab hukum, kredibilitas proyek, pajak, struktur kepemilikan, kemudahan, pendanaan,
dan pajak. Untuk menjalankan model bisnis tadi, kita butuh wadah legal, yaitu badan usaha. Kenapa penting? Karena badan usaha adalah perisai aset pribadi pemilik dan menjadi syarat mutlak untuk mengikuti tender proyek. Untuk bagian C, jenis badan usaha, yaitu CV versus PT. Dua jenis yang umum di Indonesia adalah CV dan PT. Yang pertama, CV paling sederhana, cocok untuk usaha kecil. Strukturnya sederhana, tapi tanggung jawab pemiliknya tidak terbatas hingga ke aset pribadi. Yang kedua, PT. Ini adalah badan usaha yang kredibel, cocok untuk proyek besar. Strukturnya lebih kompleks, namun tanggung jawab pemilik terbatas pada aset perusahaan. Untuk proyek energi berskala besar, PT adalah pilihan mutlak. Lanjut, Rapli. Bagian D, regulasi industri energi. UU No 30 tahun 2007 tentang energi dan UU No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Lalu bagaimana aturan mainnya? Sektor energi diatur ketat oleh regulasi. Ada UU No 30 tahun 2007 tentang energi dan UU No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Studi kasus 1, pabrik dan PLTS. Skenarionya, pabrik ingin pasang PLTS atap 5.000 kW per meter. Yang pertama, sistem ekonomi campuran kita. Ini berpengaruh pada izin, karena energi adalah sektor strategis yang diawasi negara. Yang kedua, harus bentuk badan usaha apa? Tentu saja PT untuk proyek sebesar ini. Yang ketiga, regulasi apa yang relevan? Peraturan Menteri SDM tentang PLTS atap. Yang keempat, strateginya. Mana yang lebih baik, beli sendiri, capex besar, atau sewa dengan skema ESCO, tanpa capex langsung hemat, tanpa bagi hasil. Ini adalah pertimbangan ekonomi yang krusial. Studi kasus 2, membuka jasa audit energi. Yang pertama, pilih CV atau PT. Jika targetnya perusahaan besar, pilih PT untuk kredibilitas. Yang kedua, perlukah sertifikat ISO? Sangat perlu. Itu adalah bukti kompetensi dan kredibilitas di mata klien. Yang ketiga, siapa target pasar ideal? Industri padat energi seperti pabrik semen, baja, tekstil, atau gedung komersial besar. Yang keempat, skema pendapatan. Bisa fee-based atau jasa konsultasi atau performance based. Bagi hasil penghematan atau ESCO. Bisa dilanjutkan, Rama. Bagian G, rangkuman bab 2. Sebagai rangkuman, saya ambil dari intinya dari bab 2 ini, yaitu yang pertama, sistem ekonomi Indonesia adalah campuran dengan energi sebagai sektor strategis. Yang kedua, model bisnis di energi makin beragam, dari utility tradisional, IPP, hingga ESCO yang inovatif. Yang ketiga, legalitas itu penting. PT adalah syarat kredibilitas untuk proyek besar. Yang keempat, regulasi adalah peta yang menentukan arah bisnis kita. Yang kelima, yang terpenting tanamkan mindset baru sebagai insinyur. Kita wajib berpikir ekonomi. Jadi marilah kita tidak hanya menjadi teknisi, tapi jadilah pengambil keputusan. Jadilah energi manager, konsultan, atau project developer yang handal. Karena tanpa pemahaman ekonomi dan sistem bisnis, solusi teknis terbaik sekalipun tidak akan pernah dieksekusi. Sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.